Selamat malam teman-teman. Saya di sini mau mewawancarai calon kubu nomor 5. Beliau Pak Ali yang mendapatkan nomor urut 5 dan beliau salah satu orang yang lolos uji kompetensi seleksi kubu. Di mana di Desa Kalimun sendiri ada 9 calon dan yang lolos calon 5 orang. Dan Pak Ali salah satunya. Nah, Pak Ali perkenalkan dulu Pak Ali sebagai apa, nama panjang, kemudian background-nya apa. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami memanjatkan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang mulia ini alhamdulillah kami kedatangan tim dari Pak Sultoni selaku pengawal PLU untuk Desa Kalimun. Dalam hal ini mungkin para rombongan Bapak Sultoni ingin tahu visi dan misi saya selaku calon gubernur. Kami mempunyai visi misi sesuai dengan nomor urut 5, yaitu 5M. Yang mana dari visi misi 5M ini, pertama yaitu tiada lain melayani masyarakat. Dan yang kedua tentunya mengayomi atau melindungi masyarakat. Dan yang ketiga tiada lain adalah membangun desa yang akan saya pimpin untuk kebutuhan masyarakat juga. Dan yang keempat tentunya bahwa kami punya program keempat itu M lagi, memakmurkan masyarakat. Yang mana dalam hal ini untuk memakmurkan masyarakat tentunya tidak lain dari mengambil dari pembangunan, yaitu pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Yang mana pembangunan juga terbagi menjadi dua, pembangunan fisik, infrastruktur, baik itu jalan, saluran, pembangunan fisik. Dan yang kedua pembangunan fisik tentunya di lain ekonomi, pembangunan ekonomi. Yang mana pembangunan ekonomi kerakyatan tentunya kan begitu. Itu ada wadahnya yaitu BUMDes. Harapan pemerintah dengan adanya BUMDes itu yaitu kita itu di desa ada wadahnya, ada banknya tersendiri yaitu BUMDes. Jadi harapan kami kalau memang kita ingin membangun BUMDes supaya BUMDes ini dapat efektif yang baik, dapat ibaratnya kesinambungan yang baik, tentunya tiada lain adalah pertama sumber daya manusianya, si pengelolanya jujur atau tidak, transparan atau tidak, dan kedua tiada lain dari peminjamnya, lancar atau tidak. Itu kuncinya hanya itu. Insya Allah kalau memang BUMDes ini ingin berjalan dengan baik, pertama itu pengurusnya bagaimana, dan yang kedua peminjamnya bagaimana. Cuma dua kunci itulah menurut saya, tidak susah. Apalagi desa sendiri mengawasi kan begitu. Itu yang namanya BUMDes udah seharusnya pemerintahan desa itu mengangkat dari anggota BUMDes itu melalui musyawarah tentunya. Jadi bukan asal tunjuk. Kalau asal tunjuk nantinya nggak benar. Harus demokrasi. Oke Pak, Bapak pernah menjabat sebagai kubu di tahun 2001 sampai 2011, artinya 2 periode.
dan di tahun ini akan mencalonkan kembali. Udah jadi calon KUU. Nah, apa yang membuat Bapak ingin maju kembali? Jadi begini, Suntone, hati nurani saya ingin maju kembali karena pertama tujuan kami tiada lain ingin memajukan desa Kalimukti, yang mana desa Kalimukti ini saya lihat setelah tahun-tahun ini, ibaratnya setelah pemerintahnya sekarang ini banyak saluran-saluran yang wajar. Kalau dulu saya padahal anggaran masih kecil, Mas. Itu desa itu waktu zaman dulu saya, itu ada tenaga inti, Mas, yang mana untuk pengurasan saluran air di desa, jatahnya 1 ton. Nah, untuk pesawahan 1 ton. Jadi sehingga kalau memang ada kemacetan, gue tinggal marahin rasa bumi. Pak, Bang, ini itu ada masyarakat ada komplain dengan kepala desa, oh ini saluran macet. Kalau itu tenaga inti, anak buah kamu. Ngapain saya udah bayar 1 ton? Kalau sekarang kan enak. Kalau kita bentuk tenaga inti, ibadah dari ADD juga bisa saling menjawabkan. Kemudian, kok sekarang macet? Begitu. Itu intinya begitu. Saluran ini di sini di desa nggak ada tenaga inti, di sawah tidak ada tenaga inti. Itulah yang bikin saya terketuk ingin mencalonkan kembali ke situ, Mas. Dulu saya zaman waktu anggaran masih kecil aja bisa nih. Sebabnya ada pekerjaannya di desa. Silakan nih dari desa jatah 1 ton pari. Mau dipakai 2 orang, 3 orang, yang penting beres semua, tidak ada keluar dari masyarakat. Di sawah saya kasih jatah 1 ton, yang penting petani jangan sampai ada keluhan masalah air nggak nyampe ke sana. Saya nggak mau tahu. Wah, sekarang sawah juga saluran pada macet, nggak nyampe ke tempat tujuan, masyarakat banyak keluar, di desa juga sama. Sedangkan anggaran besar, nggak bisa, jadi kan aneh. Saya bukan mengucilkan KUU yang sekarang, enggak. Iya, untuk pribadi saya sendiri, artinya tuh, dalam arti itu yang bikin saya terketuk ke situ tuh, Mas. Tujuannya tiada lainnya ingin desa Kalimukti, agar desa Kalimukti lebih maju lagi. Dibandingkan pemerintahan terdahulu, tujuannya hanya itulah. Singkat kata, tidak terlalu mulus. Terus pertanyaan kedua, refleksinya apa, Pak? Tantangan di 2001 sampai 2011 aku pikir pasti beda ya dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, kalau menurut Bapak setelah jadi tantangan itu apa aja tantangan menjadi KUU? Sebagai refleksi. Ya karena jadi tentunya sudah sepatutnya sih, Mas, ya. Karena mungkin perubahan zaman sehingga banyak perubahan dari adat budaya masyarakat yang dulunya waktu zaman Orde Baru, gotong royong masyarakat masih ibaratnya masih kental kan begitu ya. Contoh pembebasan saluran kalau seandainya ada kemacetan ada banyak. Kalau sekarang dengan anggaran pemerintah yang besar, tentunya gotong royong masyarakat itu mengurangi. Tapi itu pun tidak salah, bukan saya menyalahkan masyarakat, bukan. Iya, karena wajar dong masyarakat juga mau gotong royong karena yang namanya orang kerja juga harus dibayar, karena sekarang pemerintah mengucurkan dana kan lumayan. Dengan dana segitu insya Allah kalau memang dikelola dengan baik, tidak ada yang namanya gotong royong. Artinya ayo kerja bakti, nguras saluran. Saya kira dengan dana segitu lebih daripada cukup, Mas. Sedangkan itu kan tiap tahun. Terus masyarakat juga nggak salah kalau saya nggak mau gotong royong karena apa? Napakain anak istri. Kalau kita selalu gotong royong terus, anak istri makan apa kan begitu? Sekarang eranya lain, kebutuhan hidup, tuntutan hidup dari keluarga semakin banyak. Anak masih kecil juga punya HP, itu pulsa harus dibeli. Kalau asal gotong royong kan sana sih gimana? Kalau dulu
anak kecil asal bisa jajannya itu udah bagus. Iya. Perekonomian dulu tuh waktu zaman saya udah bagus bisa jajanan. Nggak mikirnya saya aja HP-nya HP jadul. Itu pun udah luar biasa. Iya. HP jadul. Dan itu jarang loh. Ibaratnya perangkat desa aja nggak punya HP. Sekarang yang namanya HP anak kecil aja punya. Umur 2 tahun aja udah mainan HP sekarang. Makanya gitu. Memang tantangan itu karena sebuah perkembangan zaman. Ya, apa paling berat Pak? Tantangan apa yang paling berat? Kayak misalkan jalur administratifnya yang berbelit-belit dulu sampai hari ini. Sampai 2021 ketika waktu jadi guru. Apa tantangan paling beratnya? Kayaknya nggak ada mas. Nggak ada ya? Kita berbicara dulu nggak ada. Iya. Toh kalau memang ibaratnya mikir masalah anggaran juga. Yang namanya kan udah ada cuplak dan juknisnya dari saya. Iya. Terus cara laporan pertanggungjawaban juga sudah ada cuplak dan juknisnya kan begitu. Saya kira nggak ada yang susah. Oke. Oke Pak, tadi Bapak sempat menyinggung soal pembangunan. Ada 2 hal yang ingin dibangun oleh Bapak, yakni infrastruktur dan ekonomi. Dalam hal infrastruktur, apa saja yang akan dibangun selain irigasi, kemudian pengairan? Ya tentunya pengerasan jalan. Oh, pengerasan jalan. Iya. Pengerasan jalan seperti cor. Kalau sekarang zaman cor. Sarukan. Tentunya hanya itu lah. Kalau untuk pembangunan semisal untuk usaha tani kan dalam usaha tani. Untuk meningkatkan ibaratnya itu juga meningkatkan perekonomian masyarakat kan. Nah kalau dalam hal ekonomi kan tadi sempat disinggung BUMDes. Salah satunya tadi saya nangkepnya adalah simpan pinjam gitu ya. Selain simpan pinjam, apa saja yang mau dikelola di BUMDes? Kan ada banyak sebenarnya lini bisnis itu ya. Selain sebagai simpan pinjam, BUMDes apa yang akan dilakukan di BUMDes? Ya tentunya kayak penyaluran pupuk. Bisa juga kalau memang ibaratnya kita musyawarahkan diajukan program penyaluran pupuk lewat desa. Saya kira nggak ada yang susah supaya petani itu tidak merasa disulitkan. Langsung dari catat-catatnya udah jelas gitu. Iya. Ya itulah. Kayak terutama pupuk bersubsidi. Kalau pupuk non subsidi sih bukan usaha kami kan begitu ya, pemerintah desa yang namanya pupuk bersubsidi itu kaitannya dengan pemerintah. Bisa saja saya mengajukan ke Dinas Pertanian, tolonglah penyaluran distribusi pupuk bersubsidi itu langsung ke desa biar ya, sebab yang tahu permasalahan luas wilayah, entah itu siapa yang nanam, itu desa kan begitu. Satu bau dapatnya berapa kantong, insya Allah saya akan lari ke situ kerjasama dengan Dinas Pertanian, dengan koordinasi atau pas koordinasi dengan Dinas Pertanian. Selain infrastruktur dan ekonomi, kira-kira ada lagi nggak Pak? Soalnya di tahun 2021 desa kita ini, Desa Kalimuti, mendapatkan anggaran 1,2 M sekian. Itu di dana APBN-nya aja dari Kemendes, Kementerian Desa. Kemudian di tahun 2022 angkanya menurun menjadi 1,1 miliar sekian. Dan tahun ini itu lebih menurun lagi, tidak sampai menyentuh 1 miliar tapi 980 berapa gitu ya Pak ya. Nah dengan anggaran yang segitu banyaknya, saya kira untuk 2 ini masih lebih banyak lah. Apalagi kira-kira yang akan dibangun atau yang akan dijadikan program untuk kesejahteraan masyarakat? Jadi begini Mas, biasanya yang namanya anggaran, ya tadi yang saya ceritakan, jadi nggak bisa asal ya. Artinya kadang-kadang sudah ada draft dari sana. Iya, sekian persen untuk ini, ya, sekian persen untuk ini. Sebelum kita cair, kita kan harus di insya Allah. Ya, Tentunya tidak
lepas dari musrembang ibaratnya musrembang, yang mana keperluan masyarakat itu saya juga sebagai kepala desa tidak bisa semaunya sendiri bersifat ibaratnya kita harus bersifat ini ketentuan itu harus musyawarah, harus demokrasi pakainya. Kira-kira dengan kapasitas dana sekian yang harus dibangun daerah mana dulu? Kita lihat dari skala prioritas. Nggak bisa masa baru dia juga di sana. Setelah di sana ACC, oh iya benar ACC, baru dana itu turun dari geraknya. Jadi saya kira kalau program mobil pribadi itu sih nggak ada ya. Harus musyawarah juga sih. Berarti nantinya bakal ada musyawarah dengan masyarakat, dengan berbagai tokoh yang kemudian akan menetapkan rancangan anggaran tulisannya. Iya, itu harus musyawarah. Nggak bisa semua sendiri kalau gitu. Harus persetujuan BPD, kita terus bang. Iya. Ada mitra. Kemudian ini Pak, di tahun dulu dan pencalonan ini, ongkos politiknya mahal nggak Pak? Apa masih tetap mahal? Tapi kalau menurut saya tergantung sih. Iya. Kalau untuk biaya lebih ringan daripada sekarang biaya untuk pilihannya. Tapi untuk kampanye dan masyarakat ibaratnya apa ya dalam rangka perekrutan itu tergantung calon. Jadi nggak bisa. Kalau dulu itu harus bayar uang meja. Artinya dulu waktu zaman saya. Sekarang kan nggak ada. Sebagai administratif persyaratan ini ya untuk persyaratan. Sebab apa? Dulu kan tidak ada anggaran dari pemerintah. Iya bener-bener mandiri yang nama calon. Kalau mau mencalonkan harus bayar biaya ibaratnya pilu kan tuh. Iya. Dulu kalau sekarang kan enggak. Udah tahu pemerintah dari anggaran. Adapun masalah untuk perekrutan relatif mas. Iya. Bisa dikatakan besar bisa, dikatakan kecil bisa, tergantung kita cara perekrutannya. Ya kalau kita aja jujur-jujuran ya mungkin besar. Tapi cara kita mainnya cerdik, ya mungkin bisa kecil. Sejauh ini paling besar apa kecil? Kalau sejauh ini saya belum ngeluarin apa-apa. Belumnya, nyantai aja. Toh enggak, saya sih punya pedoman begini mas. Dalam ibarat saya ibaratnya program saya. Jadi saya tidak terlalu berambisius ingin harus jadi kan begitu. Sebab begini, sekalipun saya ambis harus jadi, kalau Tuhan tidak menghendaki mau apa kan begitu. Insya Allah kalau kehendak Tuhan sih kalau lingkarnya baik dari Jawa kan masyarakat Pak karena sudah kehendak Tuhan kan begitu. Ya saya percayalah. Keajaiban Gusti Allah. Jadi dulu aja saya begitu je. Andai kata kita nggak jadinya pun kita harus siap kan. Belum ngeluarin apa enak ngapain itu gitu. Terutama kalau calonku yang siapnya itu harus siap nggak jadinya dulu. Saya siap nggak jadi. Jangan siap jadi, kalau jadi sih nggak siap juga pasti tentunya siap semuanya kan gitu. Malah senang bagi kalau siap kan pasti sok sampean oleh nyalonku. Sampai dadiku senang boleh, senang. Contohnya kayak kono. Hari nyalon itu terutama yang menurut saya dulu juga pikirnya nih siap nggak jadinya dulu. Jadi jangan siapnya jadinya aja. Takutnya kalau siapnya jadi terlalu terlalu ambisius, takutnya nggak itu nanti bisa stres. Punya banyak teman ya stres Pak, gara-gara jauh. Nggak tahu. Nggak tahu kalau punya. Stres pikiran. Iya, maksudnya stres pikiran. Ya tentunya hampir rata-rata lah. Iya, kalau modal banyak ya namanya cari uang kan susah. Betul. Iya. Itu kalau stres bener saya nggak tahu. Nggak punya teman. Oke Pak, komitmen transparan Pak. Jadi kalau nanti jadi guru misalkan, apakah Bapak akan transparan ke masyarakat? Masyarakat akan mudah
mengetahui uang masuk dan keluarnya dan segala macamnya gitu? Insya Allah Pak, Mas. Kalau saya dipercaya sama masyarakat memimpin desa ini, ya, insya Allah saya akan ibaratnya memimpin desa ini dengan terbuka dan transparan. Kalau seandainya ada kucuran dana untuk pembangunan akan saya pasang plat. Tempat kami dan bangun ini anggaran sekian. Di desa pun dimusyawarahkan. Harus melalui musyawarah. Toh nantinya juga kan cairnya di pelaksana kerja. Ini siapa? Enggak perlu sih cuma monitor kan begitu. Insya Allah lah. Perangkat desa yang sekarang masih ada nggak ketika Pak Ali dulu menjabat sebagai guru? Masih ada. Siapa namanya Pak? Sutarno. Sutarno. Orang lama sekali berarti. Itu saya yang angkat itu pertama. Oh, Pak Ali sendiri yang Ada orang ini. Ada lagi ya. Selain Tarno. Enggak, itu cuma Tarno aja. Pak Sutarno di tahun periode berapa? Periode tahun 2002 kalau nggak salah. Oh, periode kedua berarti. Periode kedua. Waktu saya periode pertama dilantik pada bulan Oktober tahun 2001. Saya ngangkat Luki Sutarno itu kisaran antara 6 bulan setelah saya jadi guru. Oh, iya, berarti udah masuk 2002. Sebagai masa pelantikan, masa apa, masa resesi, ibarat kata. Iya. Belum ada ini ya Pak ya? Belum, selain Sutarno udah nggak ada? Udah pada keluar, saya warung, kayak lugu makan tinggal. Saya dulu ngangkat perangkat desa aja tanpa Mas. Pakai pilihan, masyarakat tanya jawab waktu itu kandusnya Lugu Sutarno, Lugu Sutadi. Padahal waktu itu Lugu Sutadi dari RW 1, dari Kantus 1, musuhnya itu Tarpidin dari RW 1 juga. Padahal dia kan bukan pendukung saya. Enggak, saya tertarik kok terbuka. Pilihan di desa kami. Ya musuhnya masyarakat atau? Masyarakat. Oh masyarakat. Langsung masyarakat langsung. Kayak aku. Oh, I see. Lugu Sutarno dulu waktu itu kan kadus, belum tahun keuangan dulu. Diangkat sama saya itu kadus. Sehubungan dibuka pendaftaran ada 2 dari kadus 2, akhirnya pilihan Lugu Tarno dengan Lugu Tadi. Pilihan terbuka di desa, pilihannya coba. Masyarakat tahu terus jadi masyarakat kadus 2 itu nggak semua di desa. Itu suara terbanyak mana? Ya itu yang dia. Kadus 1 juga begitu. Iya. Nggak mau langsung angkat saya. Saya kalau udah jadi guru, prinsip saya begini. Prinsip saya yang namanya guru bukan milik perorangan, bukan milik golongan, bukan milik pendukung. Yang namanya guru itu harus bisa mengayomi masyarakat sedesa, satu kampung, satu desa ibaratnya. Jadi kita ibaratnya mempunyai masyarakat sedesa jadi jawabannya kan. Iya, harus membina masyarakat. Kalau memang terlepas itu bukan pendukung saya atau enggak, ya bangga. Lugu Tarno pendukung saya waktu itu. Nah ada lagi pendukung Haji Bahroni, Suteja, daftar harus apa enggak? Daftar terima. Supaya kuku enggak disalahkan takutnya manfaatnya. Oh iya, kuku yang anaknya mau pendukung ya bahasa jangan anak buah. Saya nggak mau yang begitu. Sudah nyamuk terbuka. Kalau kepercayaan tanyakan ke masyarakat bukti. Pendukung Tarno juga masih hidup orang. Dengan adanya rekam jejak yang seperti itu, kemudian berarti ada komitmen bahwa untuk perangkat desa tidak bakal ada jual beli jabatan, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Terus saya juga dulu paling karena anggaran masih kecil ya punten untuk pelantikan biaya sendiri lah. Amplop untuk ini saya nggak mau ngeluarin desa mengeluarkan anggaran itu untuk kepentingan sendiri. Masak sendiri, aku sendiri. Ini untuk tamu gue sini yang namanya manusia tergantung kamu. Saya nggak masak. Dulu saya begitu. Kalau memang calonnya cuma satu ya diangkat nama soalku karena calonnya lebih dari berdua. Contoh dua Arun itu kan yang angkat saya. Kaur waktu itu kaur umum, dua Arun
kalau Ekbang waktu itu awal pemerintahan hukuman nggak ada yang dapat, langsung diangkat yang ada cuma satu calonnya, yang duanya yang kardus-kardusnya ada musuh, ada calon dua, satu kardus ya, iya son. Nah itu mas teknis saya begitu. Kecuali kalau memang kau itu calonnya ada dua yang tidak mau pakai seleksi. Yang mana seleksi itu kalau zaman dulu soalnya supaya aku nggak kena apa ya, tidak disangkanya soalnya dari Bubas itu yang bikin soal paling BPD nanti. Iya. Sama LPMD itu suara sekretar panitianya siapa yang bikin soalnya gitu pas enak kan secara mimpin kayak gitu. Jadi ibaratnya nggak ada prasangka buruk. Tergantung mas. Jadi mimpin desa itu tergantung, kalau memang kitanya terbuka mudah sebetulnya. Yang sulit itu kitanya nggak terbuka. Yang bikin sulit kitanya sendiri karena umpama ya nggak terbuka. Jadi nanti laporan pertanggungjawabannya juga sulit. Harus direkayasa sih. Kalau terbuka sih enak, saya kira nggak ada yang susah. Oke Pak, pertanyaan terakhir, pesan untuk masyarakat Pak sebagai calon agar pemilunya bisa lancar, tetap damai, tidak baku hantam gitu lah Pak. Kalau pesan dan kesan saya, siapapun calon yang terpilih itulah upaya terbaik. Kalau menurut saya, nggak tahu menurut yang lain. Terus bagi saya sebagai calon, saya sering kemarin juga sama orang-orang saya di sini kumpulan, tolong jangan bikin kegaduhan, jangan bikin keribut. Toh kalau seandainya itu jangan lupa juga kita sendiri. Mungkin di antara dari pihak lain ada yang saudara kita, ada di percuma. Jadi begini aja, bagaimana caranya supaya ini? Yang penting tugasnya kalian merekrut massa sebanyak mungkin, bahkan kalau bisa menarik massa dari pihak lain. Itu baru. Nggak usah ini. Saya begitu pesan-pesan. Bila perlu pihak massa, orang-orang ditarik ke kita dengan rayuan apa aja. Jadi tolong jangan sampai terpancing. Ya, karena image-nya kurang baik di mata masyarakat. Saya pesan-pesannya kayak itu, pesan dan pesannya yang berbuat pendukung saya, tapi kesannya image-nya ke saya, kejelekannya ke saya. Berarti saya nggak bisa memilih, saya nggak mau yang begitu. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan waktu kami wawancara di sini. Sehat-sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kayak gini